Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Agnia Silmi. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengelolaan SDM yang telah kami dapatkan dari wawancara HRD CV Tanoshi DH Mulyajaya. Kelompok kami beranggotakan 4 mahasiswa, yaitu yang pertama Akmara Salsabila Argita, yang kedua Novanita Anggun Prasiska, yang ketiga ada Konita Agnia Silmi, yang keempat ada Valencia Susanto, mata kuliah Psikologi Personalia dengan dosen pengampu Ibu Melia Elvina MPC. Kita ke pendahuluan. CV Tanoshi DH Mulyajaya adalah toko grosir atau retail terbesar di Tulungagung. CV Tanoshi DH Mulyajaya menjual berbagai produk bumbu dapur, obat kesehatan, makanan kemasan, minuman kemasan, peralatan dapur, perawatan tubuh, rokok, keperluan rumah tangga, dan sembako. CV Tanoshi DH Mulyajaya bertempat di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Tertek, Kuto Anyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Jawa Timur dengan kode pos 66216. CV Tanoshi DH Mulyajaya berdiri sejak 1999 dan saat ini memiliki 8 cabang dan Tulungagung sebagai pusatnya. Kantor pusat CV Tanoshi DH Mulyajaya memiliki sekitar 60 sumber daya manusia termasuk HRD, staf keuangan, staf gudang, staf admin, kepala toko, asisten kepala toko, kasir, dan pelayan. Konsep yang dijunjung perusahaan ini adalah ketulusan, keikhlasan, kejujuran, memberi nilai, dan arti dan rasa. Untuk isi akan dipresentasikan teman saya, yaitu Novanita Anggun Prasiska. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2, yaitu isi. Yang pertama yaitu Manpower Planning. Dalam CV Tanoshi DH Mulyajaya, Manpower Planning disusun berdasarkan besarnya target pasar dan juga omset yang didapatkan sehingga nantinya akan mempengaruhi besarnya jumlah karyawan yang dibutuhkan di setiap posisi. Masing-masing posisi memiliki job desk yang berbeda-beda, sehingga pelatihan yang diterima masing-masing bagian akan berbeda pula. Namun, hal yang pasti adalah pelaksanaan pelatihan ini akan diadakan setiap 2 bulan sekali dan akan ada penilaian kinerja dari masing-masing bagian yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu sistem rekrutmen dan seleksi. Sistem rekrutmen dan seleksi yang digunakan pada perusahaan ini disesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada dengan menggunakan analisis jabatan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, kepribadian, dan jenjang pendidikan untuk kualifikasi atau seleksi pemberkasan di awal. Selanjutnya berpatokan pada hasil interview untuk menilai pengalaman kerja, karakteristik orang, dengan posisi yang dibutuhkan. Untuk publikasi lowongan pekerjaan, CV Tanoshi DH Mulyajaya melakukan publikasi di akun Instagram perusahaan dan diposting ulang oleh akun lowongan kerja lainnya. Untuk sistem orientasi karyawan, dalam sistem orientasi ini dilakukan melalui masa evaluasi untuk karyawan baru yang akan didampingi oleh tim pendamping pada setiap bagian, yaitu didampingi oleh kepala bagian selama kurang lebih 1 bulan. Apabila karyawan baru dirasa mampu dan sesuai dengan kriteria, maka akan dilakukan tanda tangan kontrak sebagai bukti dia telah resmi menjadi karyawan. Apabila tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak akan dilakukan tanda tangan kontrak, namun tetap mendapatkan gaji penuh selama masa evaluasi. Untuk sistem penilaian kinerja dan prosedurnya, penilaian kinerja menggunakan sistem KPI atau Key Performance Indicator yang disesuaikan dengan SOP perusahaan. Yang pertama yaitu tercapainya indikator tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku di setiap job desk. Selanjutnya yaitu absensi karyawan. Apabila ada 1 bulan keterlambatan lebih dari 4-6 jam, maka akan diberikan teguran. Kemudian, apabila tidak masuk tanpa alasan, maka akan diberikan teguran kedua. Apabila dalam 1 bulan 4 kali tidak masuk tanpa keterangan dan alasan yang jelas, maka karyawan akan diberikan SP atau surat peringatan.
Tercapainya target dari setiap cabang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila tidak sesuai target, maka akan diadakan rapat khusus per cabang sebagai bahan evaluasi untuk mencari letak kesalahannya yang dilakukan melalui kepala cabang pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu sistem pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk pelatihan sistem ini dilakukan pihak internal yaitu staf CV Tanosi Mulya Jaya, sedangkan untuk pelatihan skill memanfaatkan pihak ketiga atau eksternal. Pelatihan rutin dilakukan 2 bulan sekali dengan tema leadership dan teamwork. Selanjutnya yaitu sistem mutasi promosi dan retirement, yaitu dilakukan berdasarkan penilaian hasil kerja, omset, masa pengabdian, setiap karyawan akan mendapatkan promosi. Penetapan asuransi untuk pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun menggunakan asuransi swasta atau eksternal, sedangkan untuk pekerja yang masih baru kurang dari 10 tahun menggunakan asuransi BPJS. BPJS Ketenagakerjaan. Usia pensiun berada di kisaran 54-55 tahun melalui penawaran yang diberikan pada karyawan masih ingin lanjut atau tidak. Apabila ingin lanjut, maka akan dimutasi pada bagian yang lebih ringan dengan mencocokkan kemampuannya. Sistem pensiunnya lebih ke arah pengajuan dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada sistem penggajian non-penggajian dan sistem kompensasi. Sistem penggajian dan sistem kompensasi di perusahaan ini cukup beragam, yang mana sistem penggajian akan berpatokan pada absen, kemudian untuk bonus lebih merujuk ke omset penjualan. Kemudian untuk THR akan berpatokan pada masa jabatan dan posisi jabatan. Selanjutnya, untuk kompensasi, perusahaan ini akan memberikan bonus kepada karyawan berdasarkan pendapatan omset. Selain reward berbentuk material, perusahaan juga memberikan reward non-material yang berupa liburan ke luar kota selama 3 hari bagi cabang toko yang penjualannya melebihi target 1 tahun. Selanjutnya yaitu sistem kepegawaian atau pengelolaan SDM berbasis IT. Sistem kepegawaian atau pengelolaan SDM berbasis IT ini yang diterapkan dalam perusahaan yaitu absensi yang menggunakan aplikasi yang tersedia di handphone. Namun, karena masih banyaknya pegawai lama yang belum dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, maka tetap digunakan fingerprint dalam pelaksanaan absen. Selanjutnya, untuk payroll, perusahaan ini sudah menggunakan aplikasi meskipun saat ini masih dalam tahap pembenahan agar berjalan dengan sempurna. Yang terakhir yaitu perubahan organisasi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir terkait pengelolaan SDM. Semenjak berdiri dari tahun 1999 sampai 2019 memakai sistem tradisional. 2019 akhir mulai diterapkannya sistem baru seperti perekrutan, standar penilaian kinerja, dan diadakannya pelatihan-pelatihan selama 2 bulan sekali, dan dibentuknya struktur perusahaan. Sebelum diterapkannya sistem banyak terjadi turnover. Banyak karyawan yang keluar masuk dan banyak budget yang dikeluarkan untuk hal yang tidak terlalu urgent. Setelah ditetapkannya sistem kerja yang lebih modern, banyak kemajuan yang dialami seperti aplikasi untuk absen, memangkas budget, melakukan analisis jabatan, sehingga karyawan yang diterima bekerja benar-benar sesuai passion karyawan dan kebutuhan perusahaan. Kemudian 2019 akhir, mulai diterapkannya sistem berbasis IT, seperti adanya aplikasi dan website Urus Kami, serta pengiriman online melalui pemesanan di website CV
Tanosi Mulyajaya. Untuk pegawai lama sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan sistem digitalisasi ini. Namun pada tahun 2001 tidak ada bedanya antara karyawan lama dengan karyawan baru, baik dari gaji maupun fasilitas. Nah, pada tahun 2019 baru dimulai pendataan tanggal bergabung, kemudian resiko kerja dan masa pengabdian. Kemudian saya Valencia Susanto akan menjabarkan sedikit pada bagian penutup, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami dengan narasumber Amin Syukron selaku HRD CV Tanosi DH Mulyajaya, didapatkan hasil bahwa perusahaan ini menjunjung tinggi loyalitas dengan tolak ukur masa kerja dan kinerja karyawan. Banyak benefit yang didapatkan seperti kompensasi, bonus, dan promosi naik jabatan. Kemudian untuk penerapan IT atau digitalisasi pada perusahaan ini didapati bahwa masih dalam tahap penyesuaian dikarenakan kondisi karyawan. Dalam proses pengambilan data tidak ada kendala yang terjadi. Namun data yang didapatkan dirasa kurang lengkap karena waktu yang dimiliki cukup terbatas. Yang perlu untuk menyesuaikan waktu dengan waktu luang narasumber. Saran yang dapat kami berikan yaitu supaya menjadwalkan waktu wawancara yang tidak hanya satu kali saja seperti satu sesi saja, namun 2 kali atau 2 sesi dengan membuat kesepakatan di awal dengan tujuan supaya data yang didapatkan mencapai kebutuhan pemenuhan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.